Ketemu lagi dengan Bro Angling. Kali ini kita mau bahas sebuah laptop. Laptop apa? Laptop tipis nan gahar. Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 4800U. Mau tahu isinya? 16 thread loh. Oke. Yeah. Yoga Slim 7. Nah, Yoga Slim 7 ini pakai prosesor baru dari AMD Ryzen 7 yang tipenya yang ininya namanya Renoir. Nah, ini prosesor baru yang baru dibikin sama si AMD, cukup kenceng. Kemarin pas di CES itu heboh banget. Nah, ini adalah laptop yang pertama dikenalkan sama CEO-nya tuh. Pas dia naik panggung, mengenalkan Ryzen Renoir ini yang performanya cukup gede dan arsitekturnya yang cukup kecil, udah 7 nanometer. Nah, ini adalah laptop pertama yang dikenalkan sama si ibu itu, Yoga ini, Slim 7. Salah satu laptop pertama yang memakai Ryzen 7 Renoir. Nah, ini kalau dilihat dari form factornya ini memang termasuk Yoga series ya, Yoga 7 series. Jadi bentuknya tipis, ringan, untuk bisnis atau entertainment juga masih bisa lah ya. Tapi bukan gaming. Kalau gaming kan yang gede-gede itu ya. Nah, si Yoga ini seperti yang gue bilang tadi, pakai Renoir yang 4800U. Dia udah pakai 8 core 16 thread. Jadi sangat jarang, sebenarnya sangat jarang laptop setipis ini bisa sampai 16 thread. Cukup gede. Jadi kalau pas gue tes di Cinebench, kita pakai yang 15 karena gue kebutuhannya untuk render dan kawan-kawan ya. Jadi di Cinebench 15 percobaan pertama bisa sampai 1600, gila. Jadi untuk laptop sekecil ini 16 thread terus Cinebench-nya sampai 1600 itu gila. Keren banget. Oke, tadi udah dibahas, jadi pakai prosesor 4800U, low voltage, jadi baterainya hemat. Terus kemudian RAM-nya udah install 16 GB, cukup oke. Walaupun nggak bisa ditambah, yang ya 16 sudah oke sih. Terus kemudian hard disk-nya udah SSD 1 tera, jadi memenuhi banget. Kemudian, nah GPU dia integrated, tapi dia udah Radeon, API Radeon. Udah cukup oke lah walaupun integrated. Karena memang gue nggak optimal di GPU, jadi gue optimalnya di prosesor, memori, sama storage. Jadi di body yang setipis ini ada monster di dalamnya. Jadi seksi tapi powerful. Nah, jadi sekarang kita bahas ini ya, desainnya. Tuh lihat, karena memang dia dari keluarga Yoga, harus tipis dan ringan. Kalau lihat ini adalah 14 in, terus tebelnya juga nggak nyampe 2 cm, 1, berapa gitu ya, 1,6 ya kalau nggak salah. Nah, kalau lihat dari depan dulu ya desainnya. Dulu. Ya. Nah, dari depan warnanya abu-abu, bahannya metal nih, kalau nggak salah sih ya. Kayaknya sih bahannya metal, warnanya juga metal, abu-abu, grey. Nah, ini slate grey namanya kalau nggak salah. Ini ada tersedia dalam 3 warna. Ada slate grey, hijau gitu, hijau tentara gitu, gelap. Terus ada orchid kalau nggak salah. Orchid itu warnanya kayak abu-abu, ungu ya, bora. Ungu. Nah, gue pilih yang grey karena lebih formal, lebih netral, dan bersahaja lah.
Kalau lihat dari sini ada logo Lenovo di bawah, terus ada logo Yoga, terus kosong tapi kelihatan penuh gitu. Kalau di ketok nih padat gitu. Kemudian bawahnya cuma ada grill-grillan gini doang, itu untuk mengeluarin panas. Kebetulan memang pas dicoba kemarin hawa panas memang di sini sih. Terus ada rubber pad ini untuk yang bawah. Nah ini agak aneh sih, memang memanjang gini sih, nggak tahu, agak nonjol juga, tapi oke lah, untuk nggak kelihatan di bawah. Kemudian dari sebelah kanan ada ini kanan ya, sebelah sini lah ya. Ini ada port power pakai Type C, HDMI, terus ada Type C lagi, earphone 3,5. Kemudian dari sebelah sini satunya ada power di samping ini, tenggelam gini. Terus USB, SD card. Ini SD. Apa sih ini? SD-an lah, itulah kartu-kartu lah. Nah, itu bagus lah buat content creator kalau yang sering pindahin dari kamera ke laptop, kamera ke laptop bisa pakai ini. Terus dari belakang cuman ini doang. Hinge doang, apa namanya, engsel. Kalau dari depan, nah itu dari depan keren nih. Ini ada tipis gini, terus ada engrave Yoga 7 series, keren nih. Nah, bentuknya kalau dari samping ya gini, kayak dua piece besi gitu, jadi cukup keren. Nanti kita angkat. Nah sekarang dalamnya. Nah sekarang kalau dalamnya seperti biasa, orang-orang kalau ngetes katanya harus bisa dibuka dari satu jari. Nah ini, jadi kalau buka pakai satu jari agak gimana ya? Cantolannya kecil, cuman kayaknya kayak ada apa magnetnya ya? Coba gitu coba. Kayak ada magnetnya gitu loh. Kayak ada magnet. Nempel. Nah, tapi kalau udah keangkat, nih satu jari nggak masalah. Bener-bener nggak masalah. Jadi kalau dari dalam ini 14 inch ya. Atas ada bezel samping kecil, tipis banget. Makanya walaupun 14 cukup kecil ya. Terus bezel atas ada webcam ya. Bawah kosong aja. Jadi atas sama bawah tuh agak tebal sedikit lah. Kemudian ada speaker madep ke atas, jadi pasti kencang banget. Dan suaranya udah tes oke. Ada trackpad biasa. Trackpadnya nyaman, keyboardnya khas Lenovo, nyaman, enak, saya suka. Pantulannya gemesin. Terus ada stiker-stiker seperti biasa. Kenapa sih harus pakai stiker? Ada Ryzen 7, Radeon grafik, AMD, Yoga Slim 7 sama logo Lenovo di sini. Warnanya abu-abu, keren, sama kayak luarnya, persis tuh. Nyaman dipakainya. Layarnya glossy. Dan oke sih. Dan oh ya, ini bisa dibuka sampai 179. Kayaknya nggak bisa lurus banget ya. Ya ngeri ya. Jadi bisa dibuka sampai segitu. Dan pemakaian cukup ringan. Terus form factor ya. Kalau dibandingin nih sama yang ini, dibandingin sama gue cuma punya ini, Lenovo juga yang 15,6 ya, 15,6. Iya. Mantap. Nih dari samping, oke lah, tipis banget dari depan. Gile, jauh ya, jauh. Walaupun 14, tapi 14-nya ini 15,6 yang lama memang gede karena bezelnya gede kan ya. Terus kalau ini yang udah bezelnya nano. Nah sekarang dibandingin sama laptop gue yang lama nih. Ini mereknya Asus, termasuk laptop tertipis yang nanti udah pernah gue bahas nih di sini. Tipis banget, saking TV colokan cuma satu doang, parah sih. Makanya gue butuh yang selain portable harus kenceng. Nah, kalau ini portable doang, kencangnya lumayan lah, tapi kalau buat render masih kurang, masih ngos-ngosan.
Nah, sekarang kalau dibandingin sama ini, yo man, ini perbandingannya cuy. Beda ya. Ya, walaupun dia lebih gede sedikit, tapi powernya mumpuni banget gitu. Kalau dari belakang nih, berat banget cuy. Tuh, beda ya. Sekarang kalau dibandingin ini aja nih, ini oke, sebenarnya udah mirip sebenarnya. Dengan performance yang jauh loh. Kalau ini di Cinebench cuma dapat 200-an, 280, 260. Yang ini 1600. Jadi berapa? 6 kali lipat. Jadi memang beda umur sih. Kalau ini kan tahun 2015-an, 16-an ya. Tapi cukup tipis dan masih bisa dipakai sampai sekarang. Gue masih pakai untuk meeting, untuk ini, untuk ke klien masih pakai ini. Jadi tipis banget. Kalau ini, nah ini emang replacementnya, emang selain dia tipis, tapi performanya gahar. Seperti yang gue bilang tadi, 16 thread buat gue itu it's emas ya. Daripada yang dulu gue cari 16 thread itu cuma ada di laptop gaming yang kayak ROG, Legend. Kalau ini harganya cukup terjangkau. Ini gue beli di harga sekitar berapa? 16.499 dengan spek SKU tadi AMD Ryzen 7 4800U, 16 GB RAM soldered, 1 tera hard disk, terus sama integrated GPU Radeon. Nah, terus gratis nih slave. Lumayan loh bro, slave-nya kulit-kulitan tapi lumayan. Terus kalau kita masuk, yes. Warna juga enakan, Instagramable. Ini ada logo-logo Lenovo-nya gitu. Resmi dari Lenovo-nya. Nah, terus kita lihat ininya ya, dosnya. Nah, kalau pas beli dapetnya kayak gini nih, dos yoga biasa kecil kayak gini. Terus ada ininya, speknya nih, yang gue bilang tadi, Ryzen 7 4800U 1,8G. Nah, oh ya, di sini kita udah dapet window original langsung dari Lenovo. Terus kemudian selain itu jangan lupa dapat Office gratis student ya kalau nggak salah, yang nggak pakai perpanjang, udah langsung bisa dipakai. Kemudian dapat apa lagi? Oh iya, itu yang penting, ADP. Gua nggak tahu singkatannya apa tadi. Ada nggak sih? Apa protection apa? ADP itu jadi kita dapat protection selama 2 tahun garansi. Kalau ada kecelakaan, entah itu ketindihan atau kedudukan, sama ya, ketindihan itu kalau tidur. Terus kalau kesiram, jatuh, nah itu masih ke cover. Oh asik nggak? 2 tahun loh bro, 2 tahun. Jadi apapun resikonya, kalau masih make sense, pasti di cover. Bahkan katanya kalau di ulasan-ulasan lain berkali-kali katanya bisa. Gue sih nggak mau ya. Walaupun sekali gue nggak mau. Gue maunya baik-baik aja ya bro. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saat cari gue butuh sebuah laptop yang bisa handle kerjaan gue, yaitu arsitek sama content creator. Jadi gue butuh prosesor tinggi. Gue butuh yang pertama adalah portability. Sebenarnya gue bisa presentasi ke sana, presentasi ke sini, sekaligus gue mau ngerjain di cafe. Tapi ya makanya gue butuh apa? Speed. Ya, jadi prosesornya harus tinggi.
Nah, di sini gue udah terpenuhin. Prosesor tinggi 4800U 16 thread, gede banget. Up to 4 GB lah, dari 1,8 sampai 4,2 GB ininya speednya. Terus pas dicek Cinebench juga udah sampai 1600-an, gede. Kemudian gue butuh RAM, karena memang untuk render, untuk ini kan butuh prosesor dan RAM. RAM-nya cukup gede, 16, walaupun udah tersolder di sini. Kemudian storage yang banyak, karena konten kreator, untuk file-file CAD, SketchUp itu untuk arsitek file gede-gede, jadi gue butuh storage yang gede. Jadi dari 3 kebutuhan itu minimal itu gue udah terpenuhin, udah cukup. Untuk GPU emang gue nggak begitu optimal memanfaatkan GPU. Memang gue bukan gamer, gue bukan yang menggunakan software yang memang banyak menggunakan GPU. Ya, gue cukup puas dengan GPU integrated di sini, Radeon, yang menurut gue cukup oke lah. Toh gue nggak pakai buat nge-game juga. Semua yang gue dapat, yang gue pinginkan ada di sini dengan harga yang cukup murah. Untuk spek seperti ini, untuk speed seperti ini, untuk laptop yang setipis ini. So, recommended banget buat lo semua yang cari, yang kayak gua, yang cari laptop tipis, kenceng, RAM-nya gede, storage-nya gede, VGA-nya sih oke. Nggak untuk main game biasa ya oke. Tapi untuk yang berat-berat ya jangan gitu. Mending beli yang gaming. Mungkin Legend 5 tuh keren juga tuh, 4800H udah GTX, Nvidia GTX. Terus ada Asus juga, TUF Gaming itu 4800H juga, atau yang ROG juga ada 4800HS. Nah, itu lebih tipis daripada yang gaming biasa, tapi masih di atas ini tebelnya. Nah, jadi ini sih cukup oke buat gua. Bukan cukup oke sih, ini monster sebenarnya. Jadi di luarnya cakep banget, dalamnya powerful. Oke, gitu aja review singkat. Kalau yang review yang komplit udah ada di senior yang Jakarta Review, DKID, Gadgetin, dan lain-lain, yang pasti nanti lebih lengkap lagi. Kalau gua cukup review singkat aja, karena memang gua bukan tukang review gadget. Jadi ya gitu aja. Terima kasih dari Bulangling. Tetap semangat, jaga jarak, pakai masker kalau di luar, selalu cuci tangan, subscribe, like, dan komen, jangan lupa, and sampai jumpa.